Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Novalia Putri dari program studi Tadris Bahasa Indonesia semester 2A. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang studi fikih menurut Imam Syafi'i. Dan yang pertama yaitu ada biografi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir pada tahun 767 Masehi, 150 Hijriah di Palestina dan wafat pada Januari 820 Masehi, 204 Hijriah di Mesir. Beliau merupakan seorang teolog muslim beretnis Arab, penulis, dan cendekiawan yang merupakan salah satu pendiri prinsip-prinsip jurisprudensi Islam atau usul al-fiqih. Nasab beliau bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abdul Muthalib, menjadikannya satu-satunya imam mazhab yang keturunannya Quraisy. Perjalanan menurut ilmu dimulai sejak kecil, belajar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dari ibunya yang ahli ibadah dan cerdas. Setelah ayahnya meninggal, beliau dibesarkan di Mekah. Pada usia 15 tahun, beliau sudah mendapat rekomendasi untuk berfatwa dalam masalah agama. Malik bin Anas di Hijaz dan juga kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Baghdad yang merupakan murid Imam Abu Hanifah. Beliau pernah dituduh melakukan abasyah namun dibebaskan dan kemudian menetap di Baghdad Mekah, dan akhirnya di Mesir, tempat beliau mengembangkan dan menyebarkan mazhabnya. Nah, yang kedua ada perspektif Imam Syafi'i dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i dikenal sebagai perumus utama ilmu ushul fikih. Ia menggabungkan metode fikih tradisional dari Hijaz yang berfokus pada hadis dengan metode rasional dari Irak yang menggunakan qiyas atau analogi. Pendekatan ini dianggap sebagai jalan tengah antara dua mazhab besar sebelumnya, Hanafi dan Maliki. Dalam ushul fikih, Imam Syafi'i menetapkan hierarki sumber hukum Islam sebagai yang pertama Al-Quran dengan tafsir lahiriah selama tidak bertentangan dengan nas lain. Yang kedua ada sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber kedua dan sangat ditekankan sehingga beliau dijuluki Nashira as-Sunnah atau pembela sunnah. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan. Para sahabat Nabi bukan kesepakatan seluruh mujtahid di masa tertentu. Yang keempat ada qiyas, yaitu sebagai metode ijtihad ketika sumber lain tidak ditemukan dengan syarat qiyas tidak boleh bertentangan dengan hadis syarih. Beliau menolak menggunakan istihsan atau preferensi pribadi dan istilah yaitu kemaslahatan sebagai dasar hukum karena dianggap tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Dalam menerima hadis, beliau mensyaratkan sanad yang mutasil atau tersambung dan sahih. Nah, yang ketiga yaitu ada hasil pandangan Imam Syafi'i terhadap ilmu fikih. Imam Syafi'i berhasil merumuskan ilmu ushul fikih secara sistematis dalam karya terkenalnya, yaitu Al-Risalah, yang menjadi dasar metodologi mazhab Syafi'i. Melalui pendekatan moderatnya,
yang menggabungkan tradisi dan rasionalitas. Beliau membuka jalan bagi kematangan dan keseragaman dalam pengambilan hukum Islam. Beberapa hasil penting pemikirannya adalah yang pertama, penegasan bahwa qiyas adalah bentuk ijtihad yang sah selama berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan atsar para sahabat, serta tidak bertentangan dengan hadis shalih. Nah, yang kedua ada penolakan terhadap istihsan secara luas. Hanya sebagian kecil istihsan yang beliau tolak menunjukkan sikap selektif dan moderat. Yang ketiga ada penegasan bahwa Al-Quran tidak dapat dinasak atau dibatalkan oleh hadis. Dan hadis tidak dapat dinasak oleh hadis yang derajatnya lebih rendah. Nah, yang keempat, penekanan pada penggunaan pendapat sahabat yang mendekati nas sebagai rujukan, bukan seluruh pendapat sahabat secara umum. Nah, pandangan ini menjadikan mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang kuat dalam menjaga keseimbangan antara teks dan rasio, tradisi dan ijtihad yang kemudian banyak diikuti di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Nah, kesimpulan di sini Imam Syafi'i adalah tokoh penting dalam sejarah ilmu fikih yang berhasil merumuskan prinsip-prinsip usul fikih dengan pendekatan moderat dan sistematis yang berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas, serta menolak metode yang dianggap kurang sesuai dengan sumber utama syariat Islam. Mazhab yang beliau dirikan menjadi salah satu mazhab utama dalam Islam Sunni hingga kini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.